Buku Pendidikan Pancasila, kelas 11, tahun 2021, bab 3, Bhinneka Tunggal Ika, part 1. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat dan semangat belajar ya. Sebelum kita belajar dengan mendengarkan buku audio ini, mari kita berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga kita diberi kemudahan untuk menyerap setiap ilmu yang kita pelajari. Teman-teman, materi audio kali ini masuk kepada bab 3 atau bagian 3 ya. Tapi ingat, jangan lupakan materi-materi yang telah teman-teman pelajari di bab 1 tentang Pancasila dan di bab 2 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Masih ingat kan? Nah, sebelum memulai materi, kita akan mendengarkan gambaran umum pada bab 3 ini. Jika perlu, siapkan dulu alat tulis untuk mencatat materi dan pertanyaan dalam audio ini. Dan jika dibutuhkan, silakan ajak ibu, ayah, atau kakak untuk mendampingi aktivitas teman-teman pada audio ini. Tetap semangat teman-teman. Kita mulai dari poin A, gambaran umum. Pembahasan materi jati diri hendak mengajak teman-teman untuk memahami penjelasan dari pengaruh keanggotaan di lingkungan sekitar, wilayah, dan nasional, regional, dan nasional terhadap pembentukan identitas. Apa yang kita kenali sebagai identitas kolektif tentu tidak lepas dari pengaruh yang diberikan oleh mereka yang ada di dalamnya. Identitas nasional tidak bisa dilepaskan dari pengaruh identitas-identitas kelompok primordial sebagai anggota di dalamnya. Identitas nasional pada gilirannya memberikan pengaruh juga terhadap pembentukan identitas global. Setiap kelompok kecil yang menjadi bagian dari kelompok besar memiliki kontribusi atas pembentukan identitas. Jati diri masyarakat global terbentuk dari identitas bangsa-bangsa yang beragam. Kesadaran atas perlunya menghargai keragaman budaya penting untuk ditumbuhkan. Pembentukan identitas sebuah kelompok masyarakat selalu dilatari oleh hadirnya partisipan yang beragam. Menyadari dan mengenali kebudayaan masyarakat lain dalam dunia yang sudah saling terhubung menghadirkan manfaat yang sangat besar. Kita bisa belajar kearifan serta produk kebudayaan yang lahir dari sejarah panjang masyarakat di dunia. Interaksi antar budaya dilakukan dengan perantara teknologi informasi yang tersedia. Pada praktiknya teman-teman, tantangan biasa kita hadapi saat mengelola keragaman. Ada sejumlah peristiwa di tanah air yang berpotensi merusak kebinekaan yang ada. Sejumlah faktor ditengarai sebagai penyebabnya, mulai dari masalah politik, kesenjangan ekonomi, hingga pendidikan. Teman-teman, tetap fokus ya, karena kalian mungkin akan menemukan kata-kata baru yang jarang didengar oleh kalian. Maka dari itu, simak dengan seksama buku audio ini. Sekarang kita akan membahas poin selanjutnya, yaitu pada poin B tentang peta konsep. Pada peta konsep pembelajaran, sebagaimana terlampir pada bagan bahwa terdapat 3 fokus utama peta konsep materi yang dibahas pada peta konsep ini. Pertama, kampung global. Ini meliputi kita dan masyarakat global serta pertukaran budaya di pentas global. Kemudian, peta konsep kedua, ada konteks lokal yang meliputi kolaborasi budaya serta merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Peta konsep terakhir yang ketiga yaitu problem dan tantangan yang meliputi diskriminasi, stereotyping, intoleransi, dan bullying. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya. Setelah peta konsep, kalian akan mendengarkan bagian capaian pembelajaran. Selamat menyimak. C. Capaian pembelajaran. Pembelajaran yang ingin dicapai dalam bagian ini adalah kemampuan teman-teman untuk 1. Menjelaskan pengaruh keanggotaan kelompok lokal, regional, nasional, dan global terhadap pembentukan identitas. 2.
Menemukan manfaat dari pertukaran budaya dan kolaborasi dalam dunia yang saling terhubung. 3. Memiliki kebanggaan terhadap kebinekaan, kearifan lokal, dan produk dalam negeri. 4. Mengolaborasi secara objektif sejumlah kasus yang merusak kebinekaan. 5. Menentukan dan memandang perlunya berespon terhadap kondisi dan keadaan yang ada di lingkungan dan masyarakat untuk menghasilkan kondisi dan keadaan yang lebih baik. Nah, kita akan masuk pada poin selanjutnya, yakni strategi pembelajaran. D. Strategi pembelajaran. Untuk mencapai capaian pembelajaran di atas, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. 1. Grup resume atau resume kelompok adalah salah satu model pembelajaran kelompok yang biasanya menggunakan hasil yang telah dicapai oleh individu. Resume akan menjadi menarik untuk dilakukan dalam grup dengan tujuan membantu teman-teman menjadi lebih akrab. 2. Grafik pengorganisasian TIK, yaitu grafik yang digunakan untuk membantu teman-teman mengorganisasikan informasi sebelum, saat, dan setelah pembelajaran. Grafik ini membantu teman-teman untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan mengaitkan dengan pengetahuan yang baru. 3. Refleksi, yaitu kegiatan yang ditujukan untuk memeriksa pencapaian teman-teman pada akhir pembelajaran. Kegiatan ini membantu proses asesmen pada diri sendiri. 4. Proyek, yaitu kegiatan yang meminta teman-teman menghasilkan sebuah produk atau media visual dari hasil pengolahan dan sintesis informasi. Kegiatan ini membantu teman-teman mengekspresikan pemahaman dalam bentuk yang variatif. 5. Diskusi kelompok, yaitu berdiskusi dalam kelompok kecil untuk memaksimalkan peran setiap anggota kelompok, dilanjutkan dengan berbagi informasi dari kelompok sebelumnya, serta berdiskusi dalam kelompok baru untuk memperoleh tanggapan lebih banyak. 6. Jurnal harian, yaitu mencatat aktivitas sehari-hari yang berkaitan dengan topik yang sedang dibicarakan. Kegiatan ini membantu proses penilaian capaian yang berkaitan dengan penerapan nilai. 7. Project Based Learning, yaitu metode pembelajaran berbasis proyek atau kegiatan. Project Based Learning merupakan salah satu model pembelajaran yang berpusat pada teman-teman atau Student Centered Learning, di mana teman-teman melakukan investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Dalam konteks ini, teman-teman secara konstruktif dan kolaboratif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan berbasis riset terhadap suatu permasalahan. Teman-teman, bagaimana gambaran materinya? Menarik bukan? Tetap simak buku audio ini hingga akhir pembahasan ya. Pada audio selanjutnya, kita akan membahas tentang skema pembelajaran. Tetap fokus dan semangat. Sampai jumpa. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga selalu sehat dan semangat belajar. Sebelum memulai pembelajaran, masih ingat materi sebelumnya? Tentang gambaran umum, materi, peta konsep, hingga strategi pembelajaran. Nah, kalau masih ingat, kita akan melanjutkan ke poin berikutnya, yaitu poin E, skema pembelajaran. Kita pahami dulu skema pembelajarannya ya teman-teman. E, skema pembelajaran. Pada skema pembelajaran ini terbagi dalam 5 unit. Simak baik-baik ya. Unit 1. Kita dan masyarakat global. Disajikan dalam 3 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mencermati audio pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan kedudukan kita sebagai bangsa Indonesia dalam konteks masyarakat global. Teman-teman juga dapat menjelaskan tentang bagaimana globalisasi berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di berbagai belahan dunia, sekaligus bagaimana tiap-tiap dari masyarakat itu juga turut membentuk identitas masyarakat global. Pokok materi, yakni pertama, globalisasi dan pengaruhnya terhadap pembentukan identitas. Kedua, Pancasila di era globalisasi.
kata kunci, yakni globalisasi, masyarakat global, Pancasila. Metode pembelajaran, yakni diskusi kelompok dan presentasi. Alternatif metode pembelajaran, yakni menggali informasi dari teman serta gallery walk. Sumber belajar, bacaan unit 1 buku siswa. Unit 2, kolaborasi budaya. Disajikan dalam 2 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah mencermati audio pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menemukan manfaat kolaborasi budaya dan cara mengolaborasikan beragam budaya Indonesia. Pokok materi, yakni pertama, diskusi kolaborasi budaya. Kedua, membuat mading potret budaya Nusantara. Kata kunci, yakni kolaborasi budaya, multikultural, komunikasi lintas budaya, mading, modal sosial atau social capital, dan prasangka atau prejudice. Metode pembelajaran, yakni diskusi, penugasan membuat majalah dinding, dan refleksi. Alternatif metode pembelajaran, yakni to stay, three stray, atau gallery walk. Sumber belajar, yakni bacaan unit 2 buku siswa. Kemudian untuk pengayaan, yakni internet, media massa, dan lingkungan sekitar. Berikutnya, lanjut ke unit 3 ya teman-teman. Unit 3, interaksi budaya Nusantara di kancah dunia. Disajikan dalam 2 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. Adapun tujuan pembelajaran adalah setelah mencermati audio pembelajaran ini, teman-teman belajar aktif mempromosikan kebinekaan yang dimiliki bangsa Indonesia, menghubungkan kearifan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia menuju kancah dunia, dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. Pokok materi, yaitu mengenal kearifan masyarakat dunia, serta promosi dan kolaborasi budaya dalam dunia yang terhubung. Kata kunci, yaitu globalisasi, kearifan masyarakat, teknologi informasi, komunikasi, pemahaman lintas budaya, promosi, dan kolaborasi. Metode pembelajaran, yaitu diskusi, membahas hasil diskusi, membuat majalah dinding, dan refleksi. Alternatif metode pembelajaran, yaitu gallery walk dan sosialisasi buklet di media sosial. Sumber belajar, yaitu bacaan unit 3 buku siswa. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk unit 4 ya. Unit 4, merawat tradisi lokal dan kebinekaan. Disajikan dalam 2 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran, setelah mencermati audio pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan tradisi lokal yang ada dalam masyarakat kita. Teman-teman juga mampu menginventarisir berbagai bentuk kearifan tersebut untuk dijadikan pegangan serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Diharapkan teman-teman juga mampu menjelaskan tentang fungsionalisasi Pancasila sebagai pegangan dalam menghadapi kehidupan global. Pokok materi, yaitu pertama, mengenali keragaman kearifan lokal di Nusantara. Kedua, praktik menjaga kearifan lokal. Kata kunci, yaitu kearifan lokal, keragaman, dan tradisi. Metode pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, dan refleksi. Sumber belajar, yaitu sumber utama bacaan unit 4 buku siswa. Baiklah teman-teman, sekarang kita masuk unit terakhir di bab 2 ya. Unit 5, stereotip, diskriminasi, dan bullying. Disajikan dalam 2 kali pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran,
Setelah mencermati audio pembelajaran ini, teman-teman diharapkan mampu mengkaji secara objektif kasus-kasus yang berpotensi merusak kebinekaan atau toleransi. Teman-teman juga mampu menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa dikategorikan diskriminasi. Pokok materinya, diskriminasi dan intoleransi bukan kebinekaan. Pokok materi, yaitu pertama, diskriminasi dan intoleransi sebagai ancaman atas kebinekaan. Kedua, kunjungan ke tokoh masyarakat, adat, dan agama. Kata kunci, yaitu intoleransi, diskriminasi, pelabelan negatif. Metode pembelajaran, yaitu diskusi kelompok, presentasi, tanya jawab, kunjungan ke tokoh. Sumber belajar, yaitu bacaan unit 5 buku siswa. Baiklah teman-teman, tetap simak buku audio ini hingga akhir pembahasannya ya. Pada audio selanjutnya, kita akan mulai membahas materi bab 3 unit 1, yaitu kita dan masyarakat global. Jika perlu, siapkan alat tulis untuk mencatat pertanyaan dalam aktivitas di audio selanjutnya. Dan jika dibutuhkan, silakan ajak ibu, ayah, atau kakak untuk mendampingi aktivitas di audio selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, kalian tetap fokus dan semangat ya. Sampai jumpa.